Oke sobat upgrade, kali ini saya kedatangan barang lagi nih. Ini dari IGP Sport. Nah ini apa sih sebenarnya? Ini bicycle computer ya. Jadi kayak cyclecom gitu. Ini tipenya IGS 630. Nah dari kemarin nih saya lagi nyari-nyari banget cyclecom yang bisa ngasih tahu saya navigasi rute, kan karena sering belusukan ya, dan juga full color. Nah ini kalau dilihat dari tempatnya aja nih kayaknya udah menunjukkan. Ini nggak sabar pengen buka dan seperti apa dalamnya. Oke, kita simak aja di video ini. Oke, IGS 630 ini kalau dari harga dan fitur sepertinya nih sangat worth it nih. Karena kan ada berbagai fitur yang diandalkan dari mereka, diantaranya ada full GNSS, jadi Global Navigation Satellite System ya. Jadi ini full. Kalau di dunia itu ada berapa sih? Ada 6 apa 5 gitu. Nah, ini biar tingkat akurasinya ini sangat akurasi gitu ya. Jadi cuman sekian meter lah akurasinya. Lalu ada baterainya 35 jam untuk standby. 35 jam tuh sehari lebih ya. Jadi kalau kalian goes misalnya jam 6 pagi gitu, sampai jam 6 pagi lagi masih goes tuh, itu sampai ditambah berapa ya? Ditambah 9 jam lagi, berarti dari jam 6 ke sampai jam 9 sampai jam 3 sore lah, itu masih ada nih untuk si baterainya. Lalu untuk layarnya nih cukup lebar, 2,8 inch, dan USB-nya dia pakai Type-C ya. Dan ada juga ANT Plus. Nah ini ANT Plus apa sih? Sebenarnya ANT Plus nih konektivitas Bluetooth nih, tapi dia bisa multi devices ya. Jadi bisa berbagai atau beberapa device sekaligus connect ke sini. Biasanya ini untuk sensor sensor nih di sepeda ya, kayak mungkin cadence sensor atau mungkin heart rate sensor. Di sini saya udah ada heart rate sensor. Nanti kita coba cara connect-nya seperti apa. Oke, langsung aja nih sobat upgrade, kita buka boxnya. Ini kalau dilihat sih memang mewah ini untuk boxnya, right. Dan ini nih dibuka kayak buku, dan ada magnetnya ya. Jadi kalau ini nih itu ada magnetnya. Wede. Lalu di sini ada mungkin fitur-fiturnya, professional training, dan wah, ini satisfying, pas banget. Ini untuk si GPS-nya, langsung aja kita klik. Form faktornya ringan, enteng, dan compact. Ini untuk bagian mountingnya nih kalian bisa pakai punyanya Garmin ya, jadi dia kompatibel dengan Garmin. Oke, kalau kalian udah punya atau mau nyari barfly gitu, punyanya Garmin bisa. Walaupun di sini juga dapat nih. Ini kita ambil dulu untuk di dalamnya ada buku manual book, lalu dapat kabel ya USB-C sama mounting. Ini sebenarnya sih dapat mountingnya juga. Oke, untuk di sepeda, untuk di handlebar. Oke, setelah buka kita coba nyalain ini. Nanti ketika pertama kali kalian nyalain app-nya, kalian kan disuruh setting nih, kayak setting GMT. GMT tuh kalau di Indonesia kan +7 ya. Nah, lalu ada setting metrik, apakah kalian mau pakai miles atau mau pakai kilometer, itu juga setting di sini. Untuk bahasa juga, nah sayangnya di sini mungkin nggak ada bahasa Indonesianya ya. Kalau kalian nyari-nyari bahasa Indonesia, di bagian setting itu nggak ada. Adanya tuh misalnya sistem, nanti di sini ada language. Nah di sini ada English, Espanyol, Francais, Puatar, Mandarin,
apa sih bahasa Jepang, bahasa Korea gitu. Jadi nggak ada bahasa Indonesianya. Di sini saya pakai settingan yang bahasa Inggris, right? Itu untuk settingan awal nih. Nah, secara interface nih, tampilan ini sangat familiar ya, dan super jelas. Dan ini untuk temanya nih, ini ada dark theme sama light theme, jadi menyesuaikan jam. Contoh kalau lagi saya siang-siang, di sini temanya nih tema light theme ya, jadi kayak di handphone lah. Dan kalau udah jam 5 mungkin dia pakai temanya dark theme. Settingannya bisa kita atur manual atau otomatis ganti nyesuaiin jamnya. Oke, ini tampilan device-nya ini masih dalam keadaan mati, belum saya nyalain. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi hanya ada beberapa tombol, ada 6 tombol. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada 6 tombol. Lalu untuk charge USB-nya itu ada di bagian belakang ya. Ini kalau mau nge-charge pakai USB-C. Jadi nggak pakai micro USB lagi tuh. Nah, ini USB-C enak sih, jadi kalian mau gelap-gelap ngecas juga nggak bakal bingung ya untuk nyolokin, udah pasti pas deh kalau USB-C. Oke, untuk nyalain kalian bisa tekan tombol ini nih yang di bagian sebelah kiri, atau kalau dari atas nih gambar kayak panah balik ya, kayak tombol back. Tahan beberapa detik. Nah, ini kan nyala nih, IGP Sport. Ini tampilan awal kalian, oke. Nah, sebelumnya sih sebenarnya kalian harus konekin ke apps dulu nih, sebelum benar-benar mulai, karena dengan adanya atau kalian connect ke apps ini akan mempermudah nanti untuk custom dan juga untuk sinkron. Misalnya konekin ke kayak Strava atau aplikasi lain ya. Kalau saya biar connect ke Strava, jadi saya konekin app-nya dulu. Nama app-nya nih IGP Sport ya, di Play Store atau App Store kalian bisa cari, download dulu, lalu nanti kalian tekan tambah nih untuk add device, oke, di bagian sini, device management. Nah, nanti setelah itu kamu pilih IGS by computer, nanti dia otomatis searching, nanti muncul nih punyamu ya, IGS 630. Setelah itu dikonekin. Kalau udah dikonekin, nanti dia udah terdaftar seperti ini. Lalu ya, kalau udah terdaftar, kalian bisa explore di app-nya sendiri maupun di unitnya. Nanti kita balik lagi ke app nih. Nah, ini tampilan awalnya nih. Ini di ada timnya ya. Dan ini sayangnya belum touchscreen ya. Ini emang kayak tempting nih untuk mencet ya. Kadang saya pas nyoba riding pun ini kayak bawahnya main mencet aja, padahal nggak. Nah, ini untuk pindahnya kalian pakai tombol ini nih, up and down yang di sebelah sini. Oke. Lalu untuk confirmation ini pakai tombol yang kanan. Jadi misalnya kayak mau pilih ride mode. Nah, ride mode nih apa sih? Ini kalian bisa pilih nih untuk road, commute, tour, indoor. Lalu back ini training. Ini mungkin di app-nya nanti kalian bisa kayak pilih untuk jadwal latihan ya. Seperti itu. Nanti navigation. Ini kalau kalian mau nyoba navigasi dengan rute. Nah, contoh misalnya saya kan udah download app-nya nih. Ya, di app-nya sendiri, nanti kalian bisa pilih bagian di My Routes. Nah, My Routes ini nih, kalian bisa tekan tambah, lalu atau create route, atau import route. Misalnya kalian mau import route, kalian udah download GPX di internet gitu, atau kalian udah create route. Nanti ketika tambah, kan muncul ini nih, rutenya. Nah, biar masuk ke sini kalian klik send to device. Nanti kalau diklik send to device, dia otomatis rutenya akan muncul di sini. Oke, di sini saya ada 2 rute yang udah saya tambahin. Nanti kalau kalian mau berangkat jalan, tinggal pilih ini nih. Misalnya kayak Jasinga Road, terus nanti dia open, tinggal klik navigate. Oke, tap navigate, dia otomatis ngikutin GPS-nya. Oke. Nah, ini kalau kalian mau
riding atau pas lagi mode berkendara, itu tuh awalnya kayak bingung ya. Jadi kalian harus baca manualnya dulu. Kalau nggak mau, nah ini nih ada shortcutnya nih, tombol 2 ini di bawah nih ya. Ternyata tombol di bawah ini shortcut untuk menu di bagian navigasinya. Bukan navigasi sih, apa sih? Kayak by komputernya ya. Di bagian menu ini sebenarnya halaman-halamannya nih bisa kalian lihat yang di bawah. Ini nih bisa di custom. Oke, jadi kalian customnya nanti dari aplikasi. Makanya saya bilang dari awal kenapa penting banget untuk aplikasi, karena nanti pas di display, karena nanti pas di aplikasi kalian bisa setting halamannya nih. Nih halamannya mau yang mana dan urutan keberapa itu nanti kalian bisa setting. Contoh menurut saya, oh nih yang bagian map. Yang bagian map ini paling penting, makanya saya taruh di halaman pertama. Oke. Nah, lalu di map ini nanti bagian speed dan heart rate juga kalian bisa custom. Contoh, saya nggak mau ngeliat heart rate-nya, saya mau butuhnya misalnya bagian cadence. Oke. Nanti ketika kita tekan plus, save. Nah, di sini otomatis berubah. Oke. Begitu juga kalau kalian mau pindah halaman, misalnya saya mapnya mau di bagian belakang aja deh, ditahan, lalu kalian pindahin mapnya, nanti otomatis di sini nih tampilannya akan berubah ya, urutan si mapnya ada di belakang. Tekan plus, nah nanti dia akan pindah. Oke, ini sekarang udah pindah di halaman belakang ya untuk si map. Ini ada beberapa halaman nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 halaman untuk di sini. Nah, ini yang biasa saya pakai sih yang bagian halaman pertama nih yang speed, lalu ada timernya juga ya. Timer ini seberapa lama kita udah goes, heart rate, nanti dikonekin dengan sensor, lalu time of day ini jam ya, jam kita nih. Sekarang kan kadang lagi goes kita ngeliat, oh jam berapa ya sekarang ya. Nah, di sini ada. Lalu di distance, jarak yang udah kita tempuh, dan juga heading nih kompas ya, navigasi south, north, southwest dan sebagainya. Lalu di sini ada pre-lap speed, pre-lap cadence. Di sini saya jarang pakai, jujur. Timer ini ada average ya, jadi average speed, average cadence, distance dan sebagainya. Ini kalian bisa atur semua di apps ini nih. Oke. Yang menurut kalian penting, yang pengen bener-bener kalian lihat yang mana, ini kalian bisa custom di app. Nah, ini mapnya sendiri sangat detail ya, teman-teman. Detail dan juga dan juga kalian bener-bener bisa ngelihat jalannya gitu. Jadi ini kan dia pakai map box nih untuk si mapnya. Nah, ini detail banget. Dan kemarin waktu saya belusukan juga di tengah gunung, di tengah hutan gitu, itu tuh tetap kedetek ya. Jadi dia nggak hilang sinyal karena pakai full GNSS ya, Global Navigation Satellite System. Jadi ini mapnya benar-benar akurat, nggak hilangan gitu. Nah, hasil yang diserapanya pun juga benar-benar detail. Selain itu untuk connectivity sensor, misalnya kalian mau nyambungin sensor, oke. Contoh di sini saya udah ada HR heart rate sensor ya. Ini kalian bisa dari bagian setting, oke. Lalu pilih sensor, nanti pilih add sensor ya. Nah, tinggal pilih mau bagian apa nih, heart rate, cadence, speed. Nah, kalau kalian pilih heart rate, nah di sini kan otomatis ngedetek nih. Kalian tinggal tekan konfirmasi, dan ya nanti untuk heart rate-nya otomatis kedetek di bagian tampilan di depan nih. Jadi untuk setting-setting sensor nih sangat gampang dan nggak harus dari merek si GP Sport ya. Ini saya merek lain nih untuk sensornya, ini juga kedetek di sini. Oke, ini sangat gampang untuk masalah persensoran dan konektivitas. Ini mungkin karena fiturnya banyak dan kemungkinan juga nggak kalian pakai semua ya. Kalau saya sendiri kan yang dipakai nih navigasi nih yang paling utama. Kalau kayak training, ini sebenarnya bisa dikonekin ke indoor training ya, ke smart trainer.
Lalu juga ada beberapa hal yang bisa kamu connect, contoh kayak ke DI2 ini juga bisa di-connect ke situ, cuman karena saya nggak ada barangnya jadi saya nggak bisa praktekin. Ini juga bisa di-connectin ke e-brake juga loh kalau baca dari bagian page settingnya. Mungkin yang jadi apa namanya, bukan minus sih, cuman ketika pas lagi riding di sini nih nggak dapat tunjuk baterai ya, baterainya tinggal sisa berapa, jadi kalian harus back, harus kembali untuk kelihatan si baterai. Nah di sini nih pas di riding di modenya saya lihat-lihat kok nggak ada nih untuk baterai munculin. Mungkin karena ketahanan lama ya 35 jam, jadi dia nggak nampilin si baterainya. Nah dia kan karena on off apa untuk pas ridingnya otomatis ya. Pastikan sebelum kalian mulai ini si sinyal GPS-nya ada dulu nih. Kalau saya kan di sini ada 3 batang nih. Nah baru kalian mulai untuk goes, jadi biar lebih akurat gitu untuk apa di sinyal lah ya. Nah dia kan karena otomatis ngerekam nih, jadi ketika kalian apa sih pencet ini nih, nah dia otomatis ngerekam tuh. Ketika kalian jalan kemanapun, ini otomatis ke record di sininya. Dan kalau udah selesai kalian tinggal tekan tombol yang ini ya, yang apa sih confirmation nih, tombol OK. Nanti pilihannya mau save atau mau dihapus, terserah. Kalian juga bisa ngeliat detailnya juga, either itu di app untuk detail activity atau mungkin nanti di bagian history. Nah sobat upgrade, bisa ditarik kesimpulan nih untuk device ini, si IGS 630. Ini sangat berguna bagi saya yang senang belusukan ya, karena ketika saya belusukan, saya jadi tahu posisi saya di mana, dan ini kan nggak bikin saya buta arah gitu. Mungkin handphone bisa, tapi kan handphone bergantung banget sama sinyal jaringan nih. Nah, kalau ini nih karena pakai full GNSS itu, dia tetap akurat dan tetap ngasih unjuk kita posisinya di mana. Selain itu juga kan dia ada kompasnya nih, jadi saya juga tahu, oh ini saya ngarahnya ke selatan terus atau balik ke utara. Seperti itu. Dan ya sobat upgrade, kalau kalian tertarik dengan alat ini, si IGP Sport ini IGS 630, kalian bisa cek deskripsi, dan biasanya ini suka ada promo code-nya, makanya pakai promo code yang ada di deskripsi ini ya, biar dapat bonus atau diskon menarik mungkin. Oke, gitu aja simpulannya. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa.